Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tanaman anggur kami yang berhasil kami budidayakan pada sedikit lahan sisa dari rumah kami. Dan di sini bisa teman-teman lihat pohon anggur kami mampu memproduksi buah dengan sangat baik. Kemudian selain kami memanfaatkan sedikit lahan sempit pada taman kami juga memanfaatkan infrastruktur yang telah ada sebelumnya sebagai pendukung untuk pertumbuhan tanaman anggur ini. Sekilas bisa teman-teman lihat bahwa tanaman ini sebagian besar menjalar pada pagar tanaman kami. Kami memilih tanaman anggur karena dibandingkan dengan tanaman lain, tanaman anggur relatif tidak mengenal musim, dan juga harga di pasaran umumnya jauh lebih tinggi daripada jenis tanaman manapun, khususnya di pasaran-pasaran Indonesia. Setidaknya sampai dengan video ini kami buat dan kami publikasikan. Selain itu, tanaman anggur merupakan jenis tanaman lianah dan dia memiliki sifat yang rimbun dan menjalar kemana-mana, sehingga pohonnya mudah kami bentuk dan dijadikan sebagai naungan yang sangat nyaman pada rumah kami. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin berminat seperti saya untuk membudidayakan tanaman anggur selama beberapa waktu ke depan, pada video ini tentunya kami akan mencoba menjelaskan tutorialnya. Untuk itu tetaplah bersama kami dan kami ucapkan selamat menyaksikan. Hal yang paling utama sebelum kita melakukan penanaman anggur adalah untuk memastikan lahan yang akan kita tanami nantinya cukup untuk mendapatkan sinar matahari secara maksimal. Contoh rumah yang saya post di hadapan teman-teman ini adalah rumah yang sangat ideal dan punya potensi yang besar untuk dilakukan penanaman anggur. Pada rumah ini yang saya amati bisa mencapai 8 jam per hari untuk menerima curah matahari. Itu artinya selama kurang lebih 8 jam per hari ini proses fotosintesis akan berjalan lancar, dan proses fotosintesis inilah kunci dari tumbuhnya tanaman dengan baik. Satu catatan dari saya, jangan sampai teman-teman membiarkan zona pertumbuhan dari tanaman anggur teman-teman berada di zona yang tidak terkena sinar matahari secara langsung, seperti lokasi yang terdapat naungan kanopi maupun lokasi yang mendapat naungan dari pohon besar. Pemilihan zona pertumbuhan yang tidak baik seperti yang telah disebutkan dapat menyebabkan pertumbuhan yang tetap atau stagnan. Berlanjut ke tahap berikutnya, teman-teman perlu menyiapkan polybag yang baik dengan ukuran 25 cm untuk relokasi bibit ke media tanam yang lebih besar. Karena umumnya teman-teman akan mendapati bibit yang teman-teman beli
disemai pada polybag dengan ukuran diameter yang sangat kecil, biasanya dengan kisaran ukuran sekitar 15 sampai 10 cm, sehingga ruang gerak atau ruang tumbuh akar akan sangat terbatas, sehingga teman-teman perlu merelokasinya ke media tanam atau polybag dengan ruang gerak akar yang lebih baik. Kenapa perlu melakukan relokasi ke dalam polybag yang mempunyai ukuran 25 cm untuk diameternya? Karena jika kita langsung memindahkannya pada media tanam utama, baik langsung di grounding ataupun di pot, kita masih memiliki resiko bahwasanya ada kemungkinan bahwa pohon yang kita tanam di media tanam utama tadi tidak tumbuh dengan baik. Ketika kita mengalami kasus seperti itu, maka kita memiliki kerugian dari sisi waktu penanaman, di mana kita memerlukan waktu yang relatif lama, bisa 2 atau 4 bulan sampai tanaman itu pulih. Sedangkan jika kita masih di polybag, akan lain ceritanya, karena kita masih bisa mengganti bibit yang stagnan itu dengan bibit yang lebih vigor, tanpa kita kehilangan tempat utama dari yang nantinya akan kita besarkan dari tanaman itu sendiri. Kemudian, untuk alasan kenapa kami memilih polybag dengan ukuran diameter 25 cm sebagai tempat relokasi bibit ke tempat baru, karena secara empiris yang kami alami, polybag ukuran 25 cm sudah cukup baik untuk perkembangan akar dan mampu menumbuhkan bibit yang kita rawat sampai setinggi 1,5 meter. Dan kebetulan pada titik itu 1,5 meter ini kita sudah siap untuk membentuk batang sekunder. Dan dengan kondisi tanaman yang sudah sebesar itu, tanaman sudah tidak layak berada di dalam polybag ukuran 25 cm untuk diameternya, melainkan sudah wajib di grounding secara langsung di tanah ataupun bisa memakai pot yang sangat besar. Untuk standar kami pribadi memakai minimal 50 liter. Hal penting selanjutnya yang perlu perhatikan teman-teman sebelum memutuskan untuk bertanam anggur adalah memilih bibit yang berkualitas sedini mungkin. Jangan sampai teman-teman salah membeli bibit yang punya potensi resiko kegagalan tumbuh yang besar, karena hal itu akan membuat kepercayaan diri teman-teman untuk proses selanjutnya dalam bertanam akan hilang. Untuk kami pribadi mensyaratkan bahwa bibit yang akan kita tanam harus bibit yang sudah keluar sulur dan memiliki akar yang sudah mulai lebat. Dengan kondisi ini, insya Allah bibit yang teman-teman tanam akan tumbuh secara maksimal.
Demikian video bagian pertama ini kami sampaikan, dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan kelanjutan dari video ini sampai semua materi yang akan saya sampaikan selesai, sehingga teman-teman bisa mendapatkan hasil produksi buah minimal seperti yang telah kami peroleh, atau mungkin bisa lebih baik lagi. Terima kasih.